ibadah yang kita lakukan dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu warga Persidatan Muhammadiyah, ya, kebetulan malam ini ibunya cuma sendiri ibu. Ya, biasanya ada juga 2 atau 3 orang gitu ya, ibu yang hadir. Namun memang sebuah kebiasaan kita, kalau kita melaksanakan pengajian di rumah, ibu-ibu jadi semangat ya. Kita mungkin agak berkurang semangat itu. Pada malam hari yang berbahagia ini, ya bagaimana saya jadwal biasanya berhubungan dengan masalah-masalah keorganisasian atau masalah-masalah kemuhammadiyahan. Kalau ya ustaz-ustaz lain ya banyak bicara tentang masalah ibadah, tentang fikih, tentang Al-Quran dan segala macam. Ya, alhamdulillah semuanya itu menambah hasanah ilmu kita. Jadi sangat luar biasa sebenarnya ketika kita terus belajar seperti ini, dan ini memang tidak banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat pada saat ini. Saya pikir ya yang rutin pengajian malam ini, malam Selasa itu atau seminggu sekali itu hanya kita di Muhammadiyah. Kalaupun ada masyarakat lain itu sifatnya mungkin seperti baca yasinan gitu di malam Jumat, malam macam gitu ya. Nah, tapi kita di saat orang banyak lagi duduk-duduk mungkin di warung kopi atau di mana-mana, membicarakan banyak hal barangkali yang macam-macam, Allah kita melaksanakan pengajian kita yang kita ambil waktu 1 malam di dalam seminggu, ya, yang merupakan selain daripada menambah ilmu ya taklim kita, juga kita bisa bersilaturahmi di dalam pengajian dan pertemuan-pertemuan ini. Bahkan kadang-kadang juga kita bisa membahas berbagai macam hal-hal yang menyangkut kemuhammadiyahan dan keorganisasian kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia, kita di Muhammadiyah yang memang diajarkan betul tentang beberapa hal, dan saya yakin betul sudah tertanam memang di dalam diri kita tentang bagaimana kita berislam, terutama dalam masalah-masalah akidah kita, tauhid kita, sangat luar biasa saya pikir. Dan saya juga merasakan karena ketahuan kita itu yang benar, ditambah dengan ibadah-ibadah kita yang benar, ya, makanya Muhammadiyah itu bertahan terus. Jadi Muhammadiyah ini sejak dari pusat sampai ke bawah, sampai ke ranting ya, yang ada ranting itu terus berusaha melaksanakan kajian-kajian Islam, menambah ilmu. Nah, dan pada awal-awal yang lalu barangkali yang ditanamkan itu memang akidah. Bagaimana kita berakidah ya, beriman secara benar kepada Allah saja, tidak mensyirikkan Allah, tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berat yang lain, Muhammadiyah menekankan agar warganya berusaha untuk gemar beribadah, menambah ilmu dan melaksanakan ibadah dengan baik, dengan saleh. Dan itu ibadah yang kita lakukan itu juga ibadah yang sudah jelas tuntunannya, bukan ibadah sembarangan, ibadah yang jelas tuntunannya. Saya pikir ibadah yang jelas ini juga yang membawa Muhammadiyah sampai saat ini juga sangat-sangat konsisten di dalam melaksanakan aktivitas beribadahnya. Belum lagi tentang bagaimana Muhammadiyah berakhlak ya. Kita ini memang tidak diajar secara khusus, barangkali secara terus-menerus bagaimana akhlaknya Muhammadiyah itu, bagaimana kita berakhlak. Tapi secara tidak langsung terbawa sudah akhlak-akhlak kita ini, ya, warga Muhammadiyah ini
Alhamdulillah akhlaknya itu memang mengacu kepada akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik dalam berakhlak kepada Allah, berakhlak sesama manusia ataupun kepada makhluk-makhluk lain. Sehingga Muhammadiyah mampu secara organisasi ataupun secara individual bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Makanya sampai saat ini saya pikir banyak orang mengagumi Muhammadiyah ini secara keorganisasian dan juga secara individual, intelektual muslim dari orang-orang Muhammadiyah di pusat sampai ke bawah ke daerah. Dan itu juga yang menyebabkan Muhammadiyah tidak mudah terombang-ambing dalam suasana politik dan segala macam hal-hal yang sekarang ini sangat luar biasa. Nuansa dinamisasinya. Sayangnya dinamisasi sekarang ini ya banyak dinamisasi yang mengarah kepada hal-hal yang buruk kadang-kadang di dalam rangka kita bernegara, hidup bermasyarakat dan segala macam. Nah, Muhammadiyah malah mengambil hal-hal yang positif dari setiap kejadian-kejadian, baik dalam negara maupun dalam hal-hal yang lain-lain tersangkut dalam kehidupan masyarakat ini. Kalau kita lihat barangkali organisasi di luar Muhammadiyah banyak yang oknum-oknumnya malah kadang-kadang merusak organisasi yang dia masuki sendiri. Ya, sehingga organisasi yang mereka punya sendiri mereka rusak dengan aktivitas individual mereka yang kadang-kadang banyak tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang benar, yang murni. Nah, oleh karena itulah Muhammadiyah kita ini sebenarnya dipandang dan dilakukan sudah dikaji oleh pimpinan pusat kita. Saat ini sebenarnya Muhammadiyah itu sudah lepas dari hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mendasar itu yang kadang-kadang hal mendasar ini kalau dulu di awal-awal Muhammadiyah itu sering hal-hal mendasar itu menjadi problem baik di dalam Muhammadiyah sendiri maupun problem terhadap sesama organisasi Islam dan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kalau dulu-dulu itu Muhammadiyah ini sangat-sangat banyak orang yang anti sepertinya dulu-dulunya itu ya, anti. Kenapa anti? Karena ajaran-ajaran akidah Muhammadiyah sangat-sangat diarahkan kepada akidah yang bukan main-main, bukan sembarang akidah. Artinya pada dulu itu masa Muhammadiyah menekankan kepada keluarganya dan kepada masyarakat yang berusaha berakidah secara benar kepada Allah SWT. Nah, sehingga ada bentuk-bentuk penyelewengan akidah yang dirasa oleh Muhammadiyah dilakukan oleh masyarakat, seperti timbul masalah-masalah yang disampaikan tentang masa-masa bid'ah kan. Ya. Kemudian juga Muhammadiyah pada masa awal-awal dulu juga sering membuat sebuah metode atau cara atau strategi untuk menghilangkan itu dengan bicara tentang TBC, tahayul bid'ah dan khurafat. Nah, itu istilahnya TBC dulu, itu istilahnya kalau dari Muhammadiyah. Nah, karena kenapa? Pada masa itu ya masyarakat dalam beragama ini ya tercampur-campur baur, tidak murni lagi beribadah beragamanya seperti apa, beribadah seperti apa, bertauhidnya seperti apa. Nah, jadi banyak yang warga masyarakat sangat percaya dengan tahayul. Tahayul itu sebuah pendapat-pendapat, sebuah keadaan-keadaan yang hal-hal yang sangat kita percaya, hal-hal yang sebenarnya tidak jelas. Informasi-informasi yang tidak jelas itu sering sekali ya diikuti oleh orang. Nah, dan itu juga cenderung merusak akidah. Misalnya ya tahayul itu seperti apa maksudnya?
katakanlah ada suara burung, kalau burung itu yang berbunyi, burungnya burung ini, misalnya burung gagak, malah kalau dia berbunyi bakal ada orang yang meninggal. Nah itu bentuk-bentuk tahayul dulu. Nah, yang seperti itu Muhammadiyah sangat anti, itu nggak ada benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga hal-hal seperti itu ya juga masalah-masalah bid'ah ya, itu dibahas tuntas oleh Muhammadiyah pada masa-masa yang lalu. Ya, khurafat seperti itu juga. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi sekarang, hal-hal itu sudah nggak banyak lagi dibicarakan oleh Muhammadiyah. Artinya apa? Muhammadiyah memandang hal-hal itu sudah lewat. Artinya sudah lewat itu sudah selesai persoalan itu. Jadi kita jangan berkutak-atik di masalah-masalah itu saja saat ini. Nggak masanya lagi. Kita sudah jelas yang mana akidah yang benar itu, yang mana ibadah yang benar itu sudah jelas. Nah, jadi kalau ada orang-orang lain yang melakukan hal-hal yang masih banyak tahayulnya, ya, atau khurafatnya atau bid'ahnya, ya terserah sajalah sama mereka. Nah, jadi kita tidak mutik-mutik lagi persoalan itu, tidak membenci, sehingga kita juga sekarang ini model dakwah kita itu lebih cenderung ke dakwah yang sudah sangat-sangat luar biasa majunya. Nah, ini tadi dakwah Muhammadiyah itu kan berkemajuan. Menjelang puasa ada apa-apa tadi. Nah, sekarang kita belum apa-apa sudah makan dulu, juga ada kemajuan juga itu ya. Jadi seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu sudah selesai masalah-masalah yang itu. Jadi tidak bicarakan lagi hal-hal yang tahayul, yang khurafat, yang bid'ah. Kalaupun ada masyarakat sebagian, ya kita mengedukasinya ya secara apa namanya itu, secara nyaman saja. Jangan membid'ahkan orang. Jangan menuduh orang, jangan apa, itu sudah tidak zamannya lagi. Karena kalau kita berbicara seperti itu, maka orang yang kita sampaikan itu belum tentu juga mau menyampaikan kepada kita, menyahuti apa yang kita sampaikan, dan juga malah bisa mendatangkan hal-hal yang merusak kita sendiri jadinya. Nah, tapi bukan berarti tidak boleh disampaikan, tetap saja disampaikan. Tapi sekarang Muhammadiyah geraknya itu sudah sangat canggih lagi. Yang diurus bukan karena masalah-masalah itu, tapi hal-hal yang lebih besar. Kalau kita lihat sekarang, ya, Muhammadiyah sudah banyak berbicara tentang masalah-masalah kenegaraan, membahas masalah-masalah kenegaraan. Makanya ada istihadnya konstitusi, masalah-masalah kenegaraan, bagaimana negara ini sebenarnya berlaku benar kepada masyarakat, kepada rakyatnya. Itu sekarang dibahas oleh Muhammadiyah. Nah, karena itu lebih banyak masalah-masalah yang timbul di masa-masa sekarang itu, ya. Sekarang Muhammadiyah itu bicara banyak tentang masalah konstitusi. Konstitusi itu tentang tata cara kita bernegara ini yang benar itu seperti apa. Ya, konstitusi itu sudah ada tata caranya, hukumnya, bagaimana itu. Yang semuanya itu kepentingannya adalah untuk masyarakat. Jadi ketika ada pejabat negara ini yang melanggar konstitusi, yang tidak sesuai konstitusi, maka Muhammadiyah sering berbicara sekarang, sering menyampaikan hal-hal itu harus kembali kepada konstitusi. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal juga yang ciri khas kita selain daripada tauhid kita bagus, ibadah kita juga bagus, muamalah kita juga bagus, dan akhlak kita bagus. Ada satu hal yang paling bagus itu adalah masalah keikhlasan kita sebagai orang keluarga Muhammadiyah dalam berbuat apapun, terutama beribadah kepada Allah. Ada sebuah keikhlasan, ya, bahwa kita ini memang dalam beribadah, orang-orang Muhammadiyah itu kita memang dengan keikhlasan. Keikhlasan itu artinya tidak ada sebuah keterpaksaan kita itu dalam beribadah. Maka kita malah dengan senang hati untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik, ibadah katakan ibadah salat, ibadah yang setiap saat kita lakukan, puasa dan segala macam, zakat, sampai kepada masalah-masalah bagaimana Muhammadiyah itu menghidupkan warga Muhammadiyah itu, menghidupkan organisasinya juga sangat-sangat ikhlas, sangat ikhlas dulu. Ya, makanya kalau kita lihat kekuatan kita Muhammadiyah sekarang ini
begitu sebenarnya tidak terlalu besar, tapi kita bisa melaksanakan hal-hal yang besar ya di subuh salam ini. Banyak hal-hal yang besar bisa kita lakukan. Nah, kenapa? Karena semua kita ini hidup di dalam Muhammadiyah ini, membangun Muhammadiyah ini dengan ikhlas. Yang saya terkesan sampai saat ini ketika kita ya membantu sesuatu, mengumpul uang untuk melakukan melakukan tujuan-tujuan yang sifatnya bernilai ibadah, sangat cepat kita bisa mengumpul. Ya, terakhir kita mengumpul uang untuk masjid di Uganda itu. Insyaallah sebentar saja kita bisa mengumpul uang sampai 3 juta dan itu disalurkan melalui yayasan. Nah, ini yang menjadi ciri khas kita. Saya ingin menyampaikan tentang masalah keikhlasan ini. Di awal-awal berdirinya Muhammadiyah, pernah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ya menyentil sebenarnya sekaligus membuka ya warga Muhammadiyah seperti ini katanya. Mengapa kamu sekalian atau suatu ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berbicara kepada warga Muhammadiyah yang waktu itu baru-baru lah ya. Mengapa kamu sekalian mendirikan gedung untuk dirimu masing-masing dapat lekas selesai? Sedangkan gedung untuk keperluan Muhammadiyah kamu kurang memperhatikan. Itu pernah terjadi atau lambat menyelesaikannya. Jadi pernah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sebenarnya memotivasi warga Muhammadiyah yang baru-baru terbentuk dulu, yang katakanlah keikhlasannya waktu itu masih belum sepenuhnya, ya, sehingga banyak warga Muhammadiyah yang pada waktu itu ya ada yang punya harta banyak, punya uang banyak, punya kekayaan yang banyak, nah, tetapi kurang memperhatikan tentang organisasi, tentang Muhammadiyah, sehingga disindirlah. Kenapa kalian? Ya mungkin pada saat itu ada sebuah bangunan masjid dan sekolah ya, yang akan didirikan Muhammadiyah, tapi bangunan itu selesainya terseok-seok, sangat lambat. Nah, sehingga itu disindir oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kenapa kalian kalau membangun gedung-gedung untuk diri kalian cepat kali selesainya? Tapi ketika kalian membangun untuk Muhammadiyah, ya lambat sekali, terseok-seok lama sekali. Nah, namun setelah ada informasi seperti itu, akhirnya sadar warga Muhammadiyah. Sadar warga Muhammadiyah sehingga bangunan yang pada waktu itu yang terseok-seok yang lama itu sebentar kemudian selesai. Nah, karena sebuah keikhlasan yang ditanamkan kepada warga Muhammadiyah, ya, sehingga membuat bahwa sebenarnya Muhammadiyah, warga Muhammadiyah itu yang kaya-kaya itu terbuka hatinya untuk memberikan bantuan kepada pembangunan di Muhammadiyah. Ada sebuah lagi kisah yang pernah disampaikan oleh yang pernah terjadi pada masa-masa awal Muhammadiyah, yaitu kalau di sini dikisahkan pada tahun 1921. 1921 itu kan belum merdeka ya. Kita merdeka 1945 ya. Muhammadiyah lahir itu tahun 1912 Muhammadiyah itu lahir. Jadi pada tahun 1921 pernah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, suatu ketika dia tiba-tiba memukul kentongan katanya. Kalau dulu itu apa itu yang kentongan itu yang apa lonceng-lonceng lah ya. Nah, memukul kentongan yang ada di rumahnya. Kentongan dipukulnya kencang-kencang supaya warga datang dan berkumpul di rumahnya. Itulah maksudnya memukul kentongan itu memanggil orang-orang berhak. Tak lama berselang, warga Kauman, kampung tempat tinggal Kiai Ahmad Dahlan berdatangan. Nah, warga Kauman ini warga yang dekat dengan apa yang itu? Ibu Karya. Ibu Karya. Ya, Ibu Karya itu yang dekat apa namanya itu kekuasaan ya. Tempat kekuasaan. Berdatanganlah orang-orang ke rumahnya. Ada apa rupanya? Kok ada Kiai Haji Ahmad Dahlan
tiba-tiba memukul gentongan, tentu ada sesuatu yang menyebabkan dia untuk mengetok gentongan. Akhirnya orang berduyun-duyun datang ke rumahnya, ya terutama warga-warga Muhammadiyah terdekat. Saat warga sudah berkumpul, kemudian Kiai Dahlan pun kemudian berpidato. Apa pidato Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Dahlan menceritakan bahwa uang kas Muhammadiyah sedang kosong. Uang kas Muhammadiyah sedang kosong. Padahal Muhammadiyah memerlukan uang untuk membayar gaji guru. Rupanya waktu itu langsung hal-hal seperti itu ditangani oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu mula-mula berdirinya Muhammadiyah. Ya, dia mengelola sekolah, dia mengelola guru-guru dan semuanya. Tapi ternyata Kiai Ahmad Dahlan kewalahan karena pada saat itu kas lagi kosong. Sementara dibutuhkan uang, Muhammadiyah memerlukan uang untuk membayar gaji guru, karyawan dan membiayai sekolah. Ya, jadi sekolah-sekolah itu harus dibiayai juga dia kan untuk kebutuhannya yang besarnya itu 500 gulden. 500 gulden itu banyak apa? Itu kan gulden itu bahasa Belanda, istilah Belanda. Entah sebanyak mana lah 500 gulden itu. Karena memang ini kan tahun 2001 itu Belanda masih menjajah Indonesia. Jadi belum ada rupiah yang jelas. 500 gulden itulah dibutuhkan pada waktu itu. Jadi uang tidak ada, tapi bagaimana caranya supaya bisa membayar-bayar? Jangan sampai Muhammadiyah ini tidak membayar gaji gurunya, tidak mensejahterakan memberikan uang kepada karyawan, dan jangan sampai sekolah terlantar. Lantas Kiai Dahlan pun kemudian menyampaikan bahwa dia karena tadi tidak ada uang, dia ingin melelang semua barang-barang di rumahnya untuk membiayai. Begitulah luar biasa. Mau dilelangnya apa yang mau dilelangnya rupanya itu? Ada lemari, ada kursi, ada meja, bahkan sampai pakaian mau dilelang. Tolong tuan-tuan beli barang saya yang sesuai dengan harga-harga yang tuan-tuan inginkan. Kenapa? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan sekolah ini, untuk agar sekolah ini jangan sampai terlantar, guru jangan sampai nggak bergaji. Jadi seperti itu. Karena dia nggak tahu cara lain. Dia juga punya harga diri yang tidak mau meminta-minta, yang minta sumbangan segala macam, nggak punya dia. Nah, yang saya lakukannya apa yang ada di rumah mau dijualnya semuanya, dilelangnya. Selanjutnya mendengar hal seperti itu, yang apa yang disampaikan oleh Kiai Dahlan, melelang barang harta bendanya untuk kelangsungan hidup sekolah Muhammadiyah, warga jadi kaget, warga jadi tersentak, gitu ya. Seketika itu beberapa warga Kauman, ini orang Kauman adalah orang yang kaya, orang yang dekat kekuasaan, dekat kerajaan, para pengusaha dan para juragan berebut dalam membeli lelang tersebut. Jadi dibeli sama orang rupanya. Ada yang membeli kursi, ada yang beli lemari, meja, pakaian dan segala macam. Sehingga sebentar saja habis itu barang. Ternyata setelah dihitung uangnya luar biasa. Yang dibutuhkan 500 gulden, tapi yang terkumpul sampai 4.000 gulden. Luar biasa. Begitu. Jadi artinya begitulah apa kita bilang karismanya Kiai Ahmad Dahlan ketika disampaikan orang langsung mau membantu begitu ya. Nah, yang anehnya lagi, setelah dapat uang 4.000 gulden tadi, lapang sedikit tentunya hati Kiai Ahmad Dahlan. Tapi dalam kelapangan hatinya itu, setelah selesai semuanya, orang-orang pada pulang. Orang-orang pada pulang, orang yang membeli tadi nggak pulang. Artinya tidak diambilnya barang. Orang yang membeli meja tadi nggak jadi dia ngambil mejanya. Orang yang beli lemari nggak jadi ngambil lemarinya. Akhirnya orang itu Kiai Haji Ahmad Dahlan bertanya, wahai warga, katanya, ini barangnya ambil. Kalian sudah menang lelang, kalian sudah belinya ini dengan lelang. Siapa menang silakan ambil. Apa jawab warga dia? Kata warga, wahai Kiai,
biarlah barang-barang itu semua di situ. Biarlah barang-barang itu semua di tempat kiai. Kami sudah membelinya memang, tapi kami secara bersama-sama menyerahkannya kembali kepada kiai. Sangat luar biasa. Jadi akhirnya ya satu hal lagi yang ditanyakan kiai ini. Sebenarnya yang dibutuhkan ini hanya 500 gulden. Ini ada uang 4.000 gulden. Nah, ini keadaan ambil kembali karena memang yang kita butuhkan adalah 500 gulden. Tidak, kata warga. Kata warga apa kata warga? Ya, kami ikhlas. Uang itu jadikanlah untuk menghidupkan Muhammadiyah dan segala macam amal usaha Muhammadiyah. Jadi artinya begitulah, artinya dengan himbauan itu, dengan kentongan yang dipukul oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, ya orang berdatangan, ya akhirnya sebenarnya bukan membeli, tapi mereka sebenarnya berinfak untuk hal-hal seperti itu. Ini adalah sebuah bentuk dari warga Muhammadiyah pada waktu itu dan masyarakat yang berada di sekitar itu, bagaimana mereka melihat luar biasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam melaksanakan aktivitas bukan saja beribadah tapi sangat bertanggung jawab terhadap sebuah organisasi yang dia punya, yang sedang diusahakannya. Karena mereka juga tahu bahwa organisasi ini memang organisasi yang sangat sesuai dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah sebuah pembelajaran sebenarnya tentunya bagi kita ya. Disampaikan di sini bahwa sebenarnya demikianlah bukan hanya totalitas dalam mengurus Muhammadiyah yang dilakukan oleh Kiai Haji Dahlan, tapi Kiai Haji Dahlan juga sangat bertanggung jawab dengan gerak Muhammadiyah yang melibatkan komponen anak bangsa yang terlibat seperti buruh dan karyawan maupun karyawan serta bertanggung jawab terhadap mutu amal usaha Muhammadiyah dengan menjaminkan hartanya guna keberlangsungan operasional sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah. Hal ini sangat kontras dengan kondisi-kondisi kadang-kadang sebahagian pada saat ini, ya, ini yang menulis ini orang yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu. Nah, ini sebenarnya sengaja diangkat oleh warga Muhammadiyah tentang kisah ini, ya sebenarnya mengingat seseorang yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu itu, yaitu Munawar Khalil. Munawar Khalil itu kalau di WA kita ada di WA Muhammadiyah Aceh, disampaikan Munawar Khalil itu adalah salah seorang anggota perkaderan Muhammadiyah pusat, sebagai pengurus perkaderan Muhammadiyah pusat. Jadi dia sebenarnya yang menulis tulisan-tulisan ini, ya, sehingga dalam tulisannya itu disampaikan juga, artinya begitulah Kiai Haji Muhammad Dahlan pada waktu-waktu yang lalu, ya, mendirikan Muhammadiyah ini sangat luar biasa. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang apa katanya sini? Walaupun tidak banyak, hanya segelintir, tapi ternyata ada juga warga Muhammadiyah ini yang memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ada rupanya misalnya, ya kalau kita kan prinsip kita itu hidupilah Muhammadiyah, kan seperti itu ya. Nah, tapi rupanya ada juga orang yang punya moto sebaliknya. Dia Muhammadiyah itu ingin mencari sesuatu keuntungan, ya baik itu material, keuntungan hal-hal yang lain, moral barangkali misalnya. Perilaku totalis dalam bermuhammadiyah tidak saja ditunjukkan oleh pendiri Muhammadiyah, tapi para penerusnya juga seperti itu. Nah, ini diceritakan juga salah seorang generasi awal Muhammadiyah, sudah masyhur tergores dalam sejarah keteladanan tokoh Muhammadiyah, sebagaimana Pak A.R. Fakhruddin. Nah, A.R. Fakhruddin ini rumahnya banyak sekali juga kesan orang terhadap beliau ini. A.R. Fakhruddin itu ya salah seorang ketua Muhammadiyah, mungkin ketua ketiga atau keempat lah begitu, ya, yang memimpin Muhammadiyah itu. Ya. Beliau ini orang yang sangat bersahaja kan, sangat bersahaja sekali. Ya, artinya dia sangat ikhlas sekali dalam memimpin Muhammadiyah. Nah,
Padahal dia nama besarnya waktu itu sangat luar biasa di dalam negara ini. Nah, bukan hanya di Muhammadiyah, ternyata di negara ini sangat besar jasanya. Ini diceritakan suatu ketika Pak A.R. Fakhrudin itu pernah menolak pemberian mobil dinas dari negara. Ya. Pernah dia menolak mobil dinas dari negara untuk dirinya ketika sebagai ketua PP Muhammadiyah sekaligus dia itu menjabat anggota DPA. DPA itu Dewan Pertimbangan Agung kalau dulu. Dewan Pertimbangan Agung itu adalah sejajar dengan kepresidenan DPR. Nah itu waktu itu apanya DPA. Nah, jadi dia anggota itu yang diberikan oleh negara mobil, tapi dia menolak, nggak digunakannya, nggak perlu. Tapi justru mobil itu diserahkan kepada Muhammadiyah. Jadi bukan digunakan untuk pribadi, tapi digunakan oleh Muhammadiyah. Nah begitulah ini. Walaupun dia mengurus organisasi yang memiliki ribuan amal usaha dan seluruh Nusantara tidak menjadikan Pak A.R. yang bersahaja ini hidup dalam kemegahan dan kemewahan. Malah jangankan mewah, sampai akhir hidupnya Pak A.R. bahkan tidak memiliki rumah pribadi. Sangat luar biasa. Rumah pribadi ini nggak punyanya, gitu. Sampai akhir hidupnya. Malah dia pernah berjualan bensin eceran untuk menghidupi dirinya. Jadi orang-orang seperti itu sangat luar biasa. Barangkali itulah yang dikatakan mungkin orang-orang yang sangat subur itu. Dan banyak lagi yang disampaikan, banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh Muhammadiyah yang sangat luar biasa mereka ini dalam berjuang menegakkan agama sekaligus menegakkan Muhammadiyah ini. Belajar dari pendiri Muhammadiyah dan penerusnya bahwa betapa perjuangan Muhammadiyah telah melampaui diri mereka sendiri. Jadi Muhammadiyah itu, pejuang-pejuang Muhammadiyah itu karena sangat luar biasanya dianggap dia sudah melampaui tentang dirinya sendiri. Artinya melampaui diri sendiri, kebutuhan pribadinya sudah tidak lagi menjadi urusan bagi dia, tapi yang dipikirkannya adalah urusan organisasinya, urusan umat dan urusan keagamaan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, muhasabah dari refleksi di atas, setidaknya ada 3 hal yang harus diperlukan oleh kader, ya, dan yang ini menjadi sebuah hal yang rasanya dilakukan agar berkhidmat di perserikatan dapat mengutamakan misi dan kepentingan Muhammadiyah. 3 hal itu yaitu motivasi yang ikhlas. Nah, ini motivasi yang ikhlas. Dalam Islam, faktor niat sangat penting. Dalam bermuhammadiyah, motivasi yang harus melandasi adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dorongan motivasi lain. Motivasi yang mendasari aktivitas bermuhammadiyah sangat menentukan cara kita berkhidmat kepada Muhammadiyah. Jadi itu motivasi kita bermuhammadiyah itu memang bukan karena kita ingin menjadi hebat. Ya, kalau dia menjadi ketua maka sangat berkuasa, sangat menunjukkan hal-hal yang kehebatan yang bukan begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus menjadi pelajaran yang perlu kita ambil sebagai warga Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah, ya bekerja dengan sebaik-baiknya. Maksudnya sini, walaupun merupakan organisasi ini organisasi dakwah non profit, ya non profit itu artinya tidak ada dapat apa-apa, tidak punya keuntungan, ya. Di Muhammadiyah ini kalau kita bermuhammadiyah itu nggak ada keuntungan finansial yang kita peroleh. Pernah bapak-bapak dapat semua keuntungan finansial? Saya rasa tidak ada. Dari ketua sampai apa? Yang ada kita malah menggunakan uang terus menerus. Nah, gitulah Muhammadiyah. Jadi walaupun Muhammadiyah itu organisasi non profit, bukan berarti para pimpinan, kader dan seluruh anggota Muhammadiyah bisa mengelola persedekatan itu dengan suka-suka hati. Nah, artinya dengan begitu-begitu saja, tidak profesional. Kita ini sebenarnya dituntut profesional, sekalipun kita tidak mendapat gaji dari sana, non profit tadi. Tapi organisasi ini tetap harus dikelola secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan sehat. Setiap pimpinan berkomitmen untuk memberi kontribusi yang positif dan produktif.
Jangan sampai ada yang hadir dalam rapat pimpinan hanya untuk tidur. Nah, ini sampai begini ceritanya. Jangan hanya untuk tidur, karena memang aktivitas Muhammadiyah hanya memberikan waktu dan tenaga waktu dan tenaga sisa saja setelah bekerja di luar. Artinya apa? Diharapkan warga Muhammadiyah ini janganlah memberikan waktunya, kesempatannya, ya, yang kesempatan dan waktu-waktu tersisa. Dia sudah bekerja di mana-mana, ya, daripada kosong masuk ke Muhammadiyah. Jangan seperti itu. Tapi harusnya orang Muhammadiyah ini memang menyempatkan, memberikan peluang waktu yang khusus untuk bermuhammadiyah. Seperti itu pesan dari tulisan ini. Yang ketiga, pemanfaatan hasil amal dengan tepat. Ini merupakan unsur ketiga dalam memperoleh keberkahan di Muhammadiyah. Setelah seorang kader berhasil melalui 2 tahap sebelumnya, yaitu motivasi dan yang ikhlas tadi, mencari ridha Allah, lalu berkontribusi di perserikatan dengan tekun, sungguh-sungguh, gigih dan disiplin, maka setelah itu adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan amal itu dengan tepat, sehingga hadir di Muhammadiyah tidak sekedar aktif atau bekerja saja, tapi semuanya itu memiliki maslahat untuk umat dan bangsa. Semua pekerjaan amal dan amal di perserikatan Muhammadiyah diawali dari perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terkontrol, serta evaluasi yang jitu, sehingga menghasilkan output, bahkan outcome yang berlimpah, sehingga dapat terpenuhi dan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekelumit, ya, kisah tentang pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan penerus-penerusnya. Artinya di dalam mendirikan Muhammadiyah ini, dalam berorganisasi dalam Muhammadiyah itu, mereka betul-betul serius, bukan hanya main-main, bukan hanya sekedar-sekedarnya saja. Dan itulah yang sudah kita nikmati saat ini, ya, begitu hebatnya Muhammadiyah, sehingga tidak salah memang kalau beberapa penilaian pengamat negeri, nah, organisasi Islam yang terbesar itu adalah organisasi Muhammadiyah, dan bukan terbesar saja tapi terkaya. Jadi saya baca lagi informasi dari sisi pendidikan Islam, Muhammadiyah ini ada hanya sebuah organisasi atau lembaga, ya, di lembaga dunia yang berpusat di Australia, setiap tahun menilai kondisi pendidikan Islam di dunia ini. Ternyata dari 10 besar itu, Muhammadiyah itu mendapat 3 institusi pendidikannya termasuk dalam 10 besar itu. Yang 3 itu apa? Nomor 1 malah urutan 1 Universitas Muhammadiyah Malang. Sangat luar biasa. Universitas Muhammadiyah Malang itu tahun ini dinilai oleh sebuah lembaga penilai itu, ya, ranking 1 dari semua. Kemudian ada beberapa di bawahnya, ada dari Mesir, ada dari Kairo, ada beberapa. Nomor 4 kembali lagi Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian ada lagi yang lain, ada Malaysia juga, ada lagi beberapa negara luar. Nomor 8 itu Muhammadiyah Surakarta. Baru nomor 9-nya Universitas Islam Indonesia, UII. Ya, UII ada juga, tapi nomor 9 ada satu lagi di bawahnya. Jadi sangat besar memang. Artinya bukan orang Indonesia.